Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Semoga selalu sehat, semangat, dan kompak bersama ayah bunda di rumah. Anak-anak hebat, sudah siap belajar? Bagus sekali. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran di rumah hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 5. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, membuat cerita dalam menjaga kesehatan. Yang kedua, menganalisis kebiasaan baik yang harus dilakukan sebelum makan. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Di gambar tersebut menunjukkan Udin dan teman-teman sedang bermain tanah. Nah, ada salah satu teman Udin yang sudah bermain tanpa mencuci tangan langsung makan. Sementara Udin dan teman-teman lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Sehingga teman Udin tersebut terbaring sakit. Nah, anak soleh-soleha kelas 3, coba ya nanti kamu ceritakan gambar berikut ini. Salah satu hal yang menyebabkan teman Udin sakit adalah karena makan sebelum cuci tangan. Setelah bermain tanah, tentunya banyak kuman yang hinggap di tangannya. Saat dia makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, menyebabkan ia mudah untuk sakit. Seharusnya ada beberapa aturan sebelum makan yang harus kamu lakukan. Kira-kira apa saja ya aturannya? Tahukah kamu apa saja aturan sebelum makan? Aturan sebelum makan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan dalam menutup makanan, kita juga harus mencuci tangan sebelum makan agar tangan kita bersih dari kuman. Nah, sebelum makan juga kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Selain itu, kita juga harus makan sesuai kebutuhan. Makan yang berlebihan tidak baik. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menjaga kebersihan makanan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan menjaga kebersihan makanan, berarti kita harus memilih makanan yang baik untuk kesehatan. Contohnya dengan meminum susu sapi. Sudahkah kalian minum susu hari ini?
Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Nah, berdasarkan daftar tabel tersebut, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Nah, soal yang tadi itu cara menyelesaikannya, kita cari. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Kemudian, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, jumlah susu kotak semuanya 1.200 ditambah 3.250. Nah, kita menghitung sesuai nilai tempatnya ya. Kita hitung dari satuan terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi, jumlah susu kotak semuanya adalah 4.450. Nah, untuk soal yang kedua, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Kita lihat di sini, perusahaan A itu menghasilkan susu kemasan 1.200 kotak. Sedangkan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Jadi, jumlah susu kotak semuanya kita jumlahkan 1.200 ditambah 2.200. Nah, seperti yang tadi ya, menjumlahkannya harus sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, kita berhitung dari satuan terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Iya, 4. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, jumlah susu kotak semuanya adalah 3.400. Nah, sampai di sini sudah mengerti? Kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Nah, kita lihat lagi tabelnya. Perusahaan B menghasilkan susu kemasan per bulannya itu 3.000 kotak. Sedangkan perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Jadi, jumlah seluruhnya adalah berapa coba? Ya, 3.000 ditambah 4.800. Seperti tadi ya, kita menjumlahkannya dengan susun ke bawah. Nah, meletakkan bilangannya sejajar sesuai nilai tempatnya. Kita hitung dari satuan terlebih dahulu ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 8 berapa ya? Ya, betul, 8. 3 ditambah 4 7. Jadi, jumlah susu kotak semuanya adalah 7.800. Nah, sampai di sini sudah mengerti? Nah, sekarang bisakah kamu menyelesaikan soal yang lainnya?
Anak-anak hebat, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah atau bunda yang telah mendampingi Ananda belajar di rumah hari ini. Terima kasih, sampai jumpa besok. Tetap semangat belajar di rumah.